Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anandaku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetaplah selalu kita saling mematuhi protokoler COVID-19, di mana saat ini Kota Padang diinformasikan bahwa sudah sangat zona merah. Oleh karena itu sama-sama kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu dari penyakit berbahaya ini. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Maka sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan bismillah dan doa ini Allah betul-betul memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020, kita masuk pada materi baru pada bab 6 pendidikan agama Islam. Anak-anakku semua bisa diambil buku pendidikan agama Islamnya. Nah ini. Kemudian lihat pada halaman dari halaman 56, 57 dan 58. Pembahasannya tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Di bukunya ada 4 Asmaul Husna yang harus kita bahas, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Namun pertemuan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna, Al-Mumit, dan Al-Hayyu. Apa itu Asmaul Husna? Al-Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, atau nama-nama baik bagi Allah Subhanahu Ta'ala, yang dikenal dengan 99 nama baik, 20 dengan kalimat La ilaha illallah. Nah, kita mulai. Lihat bukunya. Kita mulai dengan yang pertama, nama Allah Al-Mumit. Apa arti Al-Mumit? Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Pertanyaannya, kapan manusia tersebut mati? Sebagian kita menjawab ketika nyawa telah berpisah dengan jasad manusia. Lalu apakah nyawa itu? Atau apakah roh itu? Jika ada, bertempat di mana? Wujudnya apa? Kapan berpisahnya? Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa kita jawab, tidak bisa kita jelaskan secara pasti, kecuali bahwa kita yakin dalam diri manusia hidup terdapat roh atau nyawa, dan nyawa itu suatu saat akan diambil atau akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Israel. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mumit, yang maha mematikan atau meniadakan kehidupan manusia atau makhluk. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. An-Najm ayat 44.
dalam kenyataannya atau di dalam realitasnya banyak manusia menuju cara-cara kematian. Ada yang disebabkan oleh sakit, kecelakaan, bunuh diri, atau dibunuh pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Ada yang memang dia mati, ada yang tidak bisa mati. Ada yang sakit pusing sebentar lalu dia mati. Ada yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tergeletak sakit, tidak juga mati-mati. Kenapa? Karena kematian itu merupakan ketetapan Allah, kapan, di mana tempatnya dia akan meninggal dunia. Jadi banyak penyebab sebab akibat kematian. Ada yang bertahan hidup, tetapi hanya dari sekian sebab dan akibat orang itu hanya satu, namanya adalah mati. Mati yaitu ketika ajal atau waktu usia telah tiba dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah dijatuhkan kepada siapa yang dikehendakinya, baik dalam keadaan sehat walafiat maupun dalam keadaan sakit. Kalau waktu yang sudah datang, usia sudah sampai pada waktunya, ketetapan Allah untuk mencabut ruhnya atau nyawanya, maka orang itu akan segera meninggal dunia dimanapun mereka berada. Bahwa kematian itu tetap akan mendatangi manusia meskipun dia bersembunyi di tempat yang sangat kuat, sangat kokoh, rapat dan rapi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Lihat surah An-Nisa ayat 78. Anak-anakku semua, kemudian tak ada tempat bersembunyi dari kematian bagi seorang manusia. Sekalipun kita berupaya untuk melindungi diri kita dari kematian itu. Kematian tidaklah mesti diawali dengan sakit, kecelakaan. Sakit, kecelakaan itu hanya merupakan tujuan yang tercapai tentang kematian. Tetapi anak-anakku semua, diketahui ada orang sedang sujud pun dia harus mati. Kenapa? Karena ajalnya tiba. Maka tempat dan waktu itu manusia tidak tahu sama sekali. Bisa di masjid tempatnya, bisa di rumah, di sekolah, di pasar, di atas mobil, pesawat, dan sebagainya. Waktunya kapan? Tidak tahu. Apa ketika kita sakit, kita sedang ketawa, bersenda gurau, sedang makan, sedang belajar, sedang baca Quran, sedang berzikir, sedang sholat. Kematian itu tetap akan mendatangi kita ketika ajal telah tiba. Anak-anakku semua, jadi tidak ada satupun orang sanggup memberi hidup. Juga sebaliknya tidak ada seorang pun yang bisa mematikan. Betapa banyak orang yang berusaha bunuh diri, tapi justru yang selamat. Sebaliknya, betapa banyak orang yang berusaha selamat,
ternyata justru mengalami kematian. Jadi usaha-usaha itu kadang-kadang itu sebenarnya adalah sebab akibat menuju kematian. Bagi orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, sebagaimana kehidupan juga tidak perlu ditakuti atau dikhawatirkan. Seperti apa perjalanan hidup nanti dilalui di dunia ini. Sebagaimana kehidupan juga tidak perlu dikhawatirkan, maka tentu kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin untuk kehidupan akhirat. Hidup dan mati adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima takdirnya oleh makhluk atau manusia. Anak-anakku semua, bahwa kita semua merupakan camat, calon-calon mati. Ya, kita semua merupakan calon-calon mati. Karena kita merupakan calon-calon mati, menunggu giliran kapan kita akan dijemput. Karena kita menunggu giliran akan dijemput, maka persiapan semua amal ibadah kita. Banyak baca Quran, solat pada waktunya, solat sunnah, ya, banyak berinfak, banyak membantu orang, agar nanti amal ibadah kita itu banyak. Dan semakin banyak ibadah kita, tentu Allah akan menempatkan kita di surga dunia naim. Kemudian jika kita mengabaikan banyak berbuat dosa, tentu pilihan kita merupakan tempatnya di akhirat itu neraka. Jadi kembalinya manusia itu di akhirat hanya dua tempat saja, dua kampung, namanya kampung surga dan kampung neraka. Anak-anak semua, dunia bukan tujuan hidup manusia, tetapi dunia ini tempat kita berusaha untuk menentukan kemana nanti kita kembali di akhirat. Apakah kita kembali kepada surga atau kita kembali kepada nerakanya? Itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah, itu yang al-mumit. Jadi anak-anakku semua, yakinilah bahwa kehidupan kita di permukaan bumi ini tidaklah selamanya. Kita diberi batas usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu tidak harus orang yang sudah berusia lanjut. Kematian itu tidak harus dia sakit atau kecelakaan. Tapi kematian itu ukurannya adalah usia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ketetapan takdir bagi kita manusia. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah meyakini akan kematian itu mendatangi kita sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu anak-anakku semua, banyaklah beramal kebajikan, banyak baca Quran, hafal ayat Quran, membantu orang tua sebagai berbakti kepadanya, berbuat baik kepada semua teman, kepada tetangga, hindari semua perilaku yang kurang baik. Anak-anakku semua, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu al-hayyu. Kita dua hari ini, apa tuh al-hayyu? Al-hayyu adalah artinya yang maha hidup. Al-hayyu artinya zat yang maha hidup. Yaitu, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia senantiasa selalu hidup kekal abadi dan tidak pernah rusak atau mati, sebagaimana dialami oleh makhluk-makhluknya. Sehingga beliau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi kekekalan Allah itu abadi selamanya.
Dia tidak berkurang dan tidak bertambah jumlahnya. Dia tetap segitu saja. Tetapi Allah itu maha semuanya, karena kehidupan makhluk bergantung semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya Allah, dia tidak berkurang, dia tidak sakit, dia tidak flu, dia tidak kena Covid. Allah itu tidak tidur, tapi Allah itu senantiasa mengurusi urusan makhluk sepanjang masa. Di keabadian Allah selamanya. Dia tidak dihidupkan, tapi dia hidup sendiri. Dia tidak mati, tapi dia hidup selamanya. Jadi Allah hidup, maha hidup itu, kekal abadi itu, sebagai sumber kehidupan bagi makhluknya, terutama kita manusia. Anak-anakku semua, jadi manusia tidak berhak untuk mengatakan dia akan kekal hidupnya dengan harta bendanya. Jadi orang yang beriman meyakini bahwa Allah itu maha hidup, tidak layak bagi manusia itu mengatakan dia yang hebat. Tidak bisa sombong dengan harta yang dikumpulkan. Justru harta yang banyak pada dirinya itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Ketika hak-hak orang tidak dikeluarkan, maka dia punya harta oleh orang-orang yang sombong. Tidak ada keangkuhan bagi seorang beriman ketika jabatan diberikan pada dirinya. Tidak ada kesombongan bagi orang yang beriman ketika kepintaran diberikan pada dirinya. Tidak ada satupun orang yang beriman itu mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia ini hanyalah tempat untuk berusaha, berbuat, mengumpulkan sebanyak mungkin perbekalan untuk kembali ke kampung akhirat. Dan tujuan kita harus jelas. Rumah kita itu harus jelas, bahwa kita harus kembali ke rumah kita yang namanya surga atau Jannatul Naim. Anak-anakku semua, jadi anak-anakku semua, semuanya kembali kepada kita. Kalau kita ingin masuk surga, tentu kita banyak amal kebajikan. Hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau kita ingin masuk ke rumah tangga tetangga sebelah, neraka, silakan. Itu hak kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, terutama bagi anak-anak bapak yang laki-laki yang suka main game online, ya hindarilah game online yang sifatnya maksiat. Kemudian anak yang perempuan, ya tolong pelihara auratnya. Seluruh anggota tubuhmu itu merupakan aurat. Harus ada nilai al-hayyu di sana. Hidupkan rahasia auratmu, tutup dengan pakaian busana muslimah. Ya, jangan menghumbar-humbar hawa nafsu. Jangan menghumbar-humbar aurat. Anak-anakku semua, itu perlu dipahami bahwa kita anak-anak sekolah Islam Al-Azhar sangat membiasakan akhlakul karimah. Kalau anak bapak sekolah berjilbab bersama muslimah, maka keluar rumah pun anak bapak harus busana muslimah. Anakku semua, kemudian pada hari ini tugas yang bapak berikan adalah setelah mendengarkan video ini, kerjakanlah soal di Tamrin 1 buku agama kita. Kemudian nanti dipoto, kirim saja ke WA bapak atau classroom kelas. Oke, terima kasih anakku semua. Hari ini bapak memegang video. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.